Oke teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi pembahasan kita. Tadi kita sudah membahas terkait bab 5. Untuk hari ini kita akan membahas terkait bab 6 dan bab 7. Oke, terkait last week recap, Anda sudah mengisi tugas presensi Anda terkait kebudayaan atau culture class. Dan banyak kasus atau kejadian-kejadian yang Anda ungkapkan. Dan kasus yang paling populer itu adalah gedang versus banana versus papaya, itu yang dalam artian cukup populer. Kemudian banyak juga kasus lain yang Anda dalam artian utarakan. Jadi dari segi intercultural communication Anda bisa lihat bahwa untuk budaya sendiri saja kita kadang-kadang bingung dan kemudian tidak tahu atau bahkan salah kaprah. Sehingga cukup sulit juga untuk memahami budaya orang lain pada saat kita tidak terlalu memahami budaya kita sendiri. Itu sebenarnya inti dari tugas presensi culture class pada pertemuan terakhir. Oke, kita akan lanjutkan ke bab 6. Bab 6 itu adalah intercultural communication in the global workplace. Oke, nah sehingga Anda bisa tahu bahwa salah satu form yang kita bicarakan itu adalah dunia kerja. Nah, untuk dunia kerja banyak dalam artian orang yang latar belakangnya berbeda-beda. Apalagi untuk perusahaan internasional dengan orang latar belakang berbeda-beda dan mungkin bahasanya juga yang digunakan berbeda-beda. Their native language difference. Not everyone use English, dan kadang-kadang itu menjadi clash gitu. Kalau untuk dalam bahasa kita mungkin bisa memahami, katakanlah kita menguasai suatu bahasa Inggris, kemudian orang lain meskipun berbeda kebudayaannya tapi juga menguasai bahasa Inggris, kita bisa berkomunikasi. Tapi yang sulit itu adalah bentuk dari non-verbal, seperti yang sudah dibicarakan pada pertemuan terakhir. Kalau verbal adalah bahasanya, kalau non-verbal itulah sikap, tingkah laku, misalkan cara memandang dan lain sebagainya. Itu yang kadang-kadang sulit dipahami kalau kita tidak memahami. Katakanlah mungkin ada yang dalam artian pada saat bertemu jangan langsung memandang mata, tapi ada juga langsung memandang mata dan lain sebagainya. So that's different for every culture. Jadi memang pada pada intinya ada yang dalam artian ada yang acceptable, kemudian ada yang unacceptable dari setiap culture setiap orang, dan kemudian bisa berbeda-beda tanggapannya bagi mereka yang tidak memahaminya. Oke. Nah, sehingga ada three main reason for the misunderstanding and miscommunication that arise when people from different ethnic groups or culture interact in routine situation, such as in a job interview or asking for assistance in a bank. Nah, jadi karena adanya berbagai perbedaan kebudayaan dan kemudian bahasa, sehingga kadang-kadang kita tidak memahami apa yang dimaksudkan orang tersebut. Nah, sehingga ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan clash tersebut. Clash itu C-L-A-S-H gitu, jadi kebenturan. Oke, tiga hal ini antara lain. Yang pertama, different cultural assumption about the situation and about appropriate behavior and intention within it. Jadi apa yang dalam artian oke untuk orang lain mungkin tidak oke untuk kita itulah. Jadi katakanlah untuk Barat mungkin tidak masalah memanggil orang tua dengan sebutan nama langsung. Tapi kalau kita kan harus ada addressing title-nya dulu, katakanlah bapak, ibu, kakak, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itulah perbedaan kebudayaan dari segi asumsi apa yang oke atau tidak. Yang kedua, different ways of structuring information or an argument in a conversation. Yang kedua adalah cara orang berbicara. Dari setiap kebudayaan, suku bangsa, cara berbicara mereka berbeda-beda. I mean, you can totally guess the differences between American English and then British English. Nah, itu juga caranya. Kemudian cara orang berkomunikasi, misalkan orang Asia dan Barat. Kemudian aksen itu juga berpengaruh. Yang ketiga, different ways of speaking, the use of different set of linguistic to emphasize, to signal logic, meaning, and attitudes. Jadi cara berbicara, kemudian cara pilihan kata, aksen seperti yang tadi sudah saya jelaskan, tempo, nada, dan lain sebagainya. Nah, jadi tiga hal ini yang bisa menyebabkan orang salah paham. Jadi yang pertama adalah kebudayaan dari apa yang oke atau tidak. Kedua itu adalah cara dia menyampaikan informasi. Ketiga adalah cara dia berbicara. Itu yang bisa menyebabkan perbedaan atau salah paham ketika berkomunikasi. Dan orang-orang tersebut dalam artian latar belakangnya berbeda-beda. Nah, sehingga hal lain yang perlu kita pertimbangkan obviously itulah bahasa. Non-verbal saja sulit, apalagi untuk verbal, language. Kadang-kadang untuk bahasa juga kita sulit memahami. Nah, di sini misalkan, one point to be noted that like in English, also one factor that cause discrimination. Nah, jadi sulit berkomunikasi, orang kemudian tidak sabar, tidak ingin memahami, sehingga ada terjadi diskriminasi gitu. Jadi kemudian akhirnya berasumsi bahwa orang ini pasti tidak akan bisa diajak berkomunikasi karena cara dia berbicara saja sudah aneh. Bahasa yang
yang bisa digunakan saja dia tidak memahami. Nah, ini contohnya 2, lack of knowledge of the cultural assumption of Asian by non-Asian. Yang kedua, lack of knowledge of the difficulties of speaker of English as second language. Jadi ini adalah terutama pada saat Barat dan Asia berkomunikasi dan mungkin orang Asianya kurang memahami bahasa Inggris. Nah, sehingga terjadi diskriminasi. Penyebabnya itu yang pertama adalah karena asumsi kebudayaan, yang kedua adalah kesulitan dalam berbahasa. Asumsi kebudayaan untuk orang-orang Asia sometimes a bit weird. Jadi misalkan pasti mereka makan nasi. Kedua, untuk beberapa negara misalkan pasti makannya katakanlah misalkan makan serangga, mungkin makan tikus dan lain sebagainya. Itu yang kurang kebudayaan. Saya pernah menemukan video TikTok ada orang barat yang mencoba makan mochi dan mereka bilang itu makanan menjijikan. So that's the assumption gitu. Kalau buat kita kan mungkin biasa saja, tapi buat mereka itu hal yang aneh. Dan biasanya yang kedua itu adalah kesulitan dalam berbicara karena bahasa Inggris. Ini contohnya saya ambil dari Campus Confession Facebook page. Heard this in the bus stop this morning where 2 Asians talk. Jadi ada seorang mendengar 2 orang berkomunikasi di stasiun bus pagi hari. 2 orang ini adalah 2 orang Asia. Ini kata A, repeat after me. Tomorrow. Ini kata A. Kata B, tomorrow. Kata A, no, tomorrow. B melanjutkan, tomorrow. This lasts for 5 minutes. I don't know should I laugh or cry. Jadi kata orang ini, mereka ngomong seperti ini selama 5 menit. Saya tidak tahu apakah saya harus tertawa atau menangis. Nah, jadi memang pada saat aksen, kemudian cara berkomunikasi, tempo, nada, diksi, dan sebagainya berbeda. Sometimes people ridicule you for that. Jadi kadang-kadang akhirnya diejek dan kemudian dilecehkan karena cara berkomunikasinya dianggap tidak sesuai dengan standar seseorang. Kemudian selain cara berkomunikasi juga, kemudian maksud saya adalah selain cara berbahasa juga cara berkomunikasi. Di sini the Asian usually participate and use indirect style of speech when responding to question, while the English usually expected a direct style of communication. Therefore, cause the English to feel annoyed, impatient, and intolerant to the Asians. Di sini maksudnya kalau orang Asia itu biasanya kalau ngomong muter-muter, sementara ke orang Barat dia lebih suka kalau pembicaraan itu langsung straight to the point, langsung pada intinya, sehingga mereka tidak sabar untuk berkomunikasi karena kok ngomongnya muter-muter banget. Nah, oke, itu tadi salah satu faktor lain. Faktor lain yang menyebabkan kenapa akhirnya banyak orang yang bekerja di perusahaan internasional itu ada 2 hal, yaitu push factor dan kemudian pull factor. Kalau push factor itu misalkan perang, kemudian orang-orang mencari suaka, kemudian karena adanya bencana alam, nah itu lain sebagainya, sehingga mereka bergerak dari negara A ke negara B untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Itu push factor. Jadi mereka karena memang terdorong. Kalau untuk pull factor, nah ini juga sama, pada intinya untuk kehidupan yang layak karena mereka ingin better quality of education, job opportunities, peace and prosperity dan lain sebagainya. Jadi katakanlah seperti ekspatriat yang kerja dari negara lain ke negara Indonesia, atau misalkan orang Indonesia yang bekerja di Malaysia atau Singapura dan lain sebagainya. Itu 2 faktor yang menyebabkan kenapa seseorang akhirnya berpindah-pindah sehingga kemudian terjadilah percampuran intrakultural di perusahaan asing tersebut atau perusahaan internasional tersebut. Nah, sehingga dalam artian bagaimana sih kita dalam artian untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, ini sebenarnya sudah dibahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Anda bisa dalam artian recap kembali. Jadi pada intinya adalah kita berusaha untuk ngomong sama orang lain, kemudian kita tidak menjudge seorang berdasarkan race-nya, kemudian kita juga tidak rasisme dan lain sebagainya. Itu sudah cukup jelas. Oke, nah sehingga untuk terutama pada untuk perusahaan internasional atau misalkan sekolah internasional atau pendidikan secara umum akan lebih baik kalau ada intercultural education. Jadi kemudian melatih intercultural competence gitu. Nah, sehingga dengan terbentuknya intercultural competence sehingga kita perlu adanya intercultural communication. Jadi diulangi kembali, intercultural communication itu terbentuk karena adanya intercultural competence. Nah, cara membentuk intercultural competence adalah dengan mengaplikasikan intercultural communication. Nah, cara mengaplikasikannya ini ada guideline-nya, ada 5 hal. Yang pertama, understand your own culture and communication variables such as social roles, symbolism, and etc. Jadi yang pertama kita memahami kebudayaan kita sendiri. Yang kedua, learn the communication rules for the other culture. Kita pahami cara berkomunikasi dengan yang lainnya.
Yang ketiga, approach intercultural communication with a positive attitude. Jadi kita mencoba berpikiran terbuka. Yang keempat, avoid ethnocentrism, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dan yang kelima, be flexible. Jadi kita dalam artian berusaha mencerna mana yang acceptable dan mana yang tidak, karena memang di setiap kebudayaan mana yang acceptable atau yang tidak bisa berbeda-beda. Oke, itu tadi chapter 6 terkait in the workplace. Jadi pada intinya menegakkan interkultural competence, memberikan pelatihan sehingga membuat guideline. Jadi memang untuk sebaiknya untuk setiap kantor atau pusat-pusat pendidikan atau pusat-pusat komunitas yang lainnya itu punya semacam guideline sehingga pada saat terjadi dispute atau misalkan pertengkaran, sehingga mereka bisa melihat kepada guideline tersebut dan kemudian bisa mengatasi masalah yang ada. Oke, untuk chapter 7, Cultural Perception on Environment. Nah, di sini untuk environment atau lingkungan seperti yang sudah kita bahas, setiap orang itu kan pasti berbeda-beda lingkungannya. Dan lingkungan juga adalah salah satu faktor pembentuk dalam intercultural communication. I mean, obviously Anda akan lebih nyaman berkomunikasi di cafe daripada di pasar pada saat Anda beli ayam potong. So that's contoh yang paling sederhana dari lingkungan tersebut. Jadi untuk lingkungan pasti akan sangat berpengaruh pada seseorang dan kemudian bagaimana seorang tersebut bisa berkomunikasi dan menanggapi oleh orang lain. Okay, there are two different cultural orientation regarding environments according to Altman and Kemmers 1984. Jadi ada 3 orientasi pandangan terkait cultural dan kemudian culture ini mempengaruhi environment. Environment kemudian mempengaruhi orang-orang di dalamnya. Ada 3 hal. Yang pertama, people as subjugate to nature. Yang kedua, people as over nature. Ketiga, people as inherent parts of nature. Yang pertama, people as subjugate to nature. Jadi di sini memang hidup dalam artian di bawah kekuasaan alam. So that's the first one. Kedua, people as over nature. Di sini orang-orang dalam artian di atas alam. Dan yang ketiga, people as inherent parts of nature. Di sini mereka adalah bagian dari alam. 3 aspek ini yang menyebabkan seseorang bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dengan sudut pandang ini beda-beda. Jadi ada yang merasa di atasnya, ada yang merasa sederajat, ada yang merasa di bawahnya. So that's different for everyone. Nah, sehingga tadi dari culture tadi itu kemudian yang kemudian berpengaruh pada sudut pandang seseorang. Hal lain yang perlu kita ingat adalah comfort zone itu atau personal space, physical space. Itu. Jadi kan saya rasa katakanlah kita bertemu secara langsung dan saya langsung menempelkan wajah saya ke pipi Anda dan Anda tidak kenal saya kan bingung juga. So that's comfort zone. Jadi pada saat kita mengenali seseorang, kemudian kita menghormati comfort zone seseorang dalam artian sehingga kita bisa berkomunikasi lebih enak. Yang pertama itu adalah intimate 0 sampai 18 inch itu memang dekat sekali ya. Jadi kalau kita dengan sahabat kita obviously senderan, memeluk dan lain sebagainya itu tidak heran karena kita memang mengenal orang tersebut dan kemudian memang dekat setiap hari berinteraksi, itu intimate. Yang kedua personal, ini kalau misalkan kita belum kenal sekali gitu, katakanlah kita lagi di jalan ingin menanyakan alamat, obviously personal, kira-kira usahakan 1 jari atau social distance yang seperti saat ini. Itu dalam artian itu personal. Jadi kita dalam artian menghormati comfort space seseorang, itu personal. 18 to 4. Kemudian sosial, untuk sosial yang biasa kita lakukan di kelas, that's pretty far. Ini juga yang biasa di kantor-kantor resmi, ini adalah sosial. Dan kemudian itu adalah public, itu yang biasa kita lihat kalau misalkan seminar, ceramah, tablik akbar, dan lain sebagainya. Nah, jadi comfort zone ini meskipun ukurannya beda-beda, jadi pada intinya pada saat kita ingin berkomunikasi dan menghargai orang lain, kita pastikan dulu individu ini nyaman dengan keberadaan kita gitu. Jadi jangan merasa, ini orang cantik banget terus kita langsung nempel gitu aja. So that's a big no. Jadi kita pastikan kita hargai comfort zone seseorang. Oke, nah dari seluruh penjelasan panjang yang sudah kita lakukan dari bab 1 sampai bab 7 sekarang ini, jadi kita bisa kesimpulkan bahwa untuk intercultural communication ini pada intinya adalah agar menjadi good citizen. Jadi step-stepnya secara global. Yang pertama adalah individual trying to be a good global citizen. Jadi intercultural communication, kenapa itu adalah agar menjadi good global citizen. Nah, kemudian dia ingin membentuk intercultural communication. Sebelumnya, dia itu avoid judgments, ethnocentrism, racism, dan discrimination karena dia mencoba berpikiran terbuka. Nah, kemudian setelah dia membangun build intercultural communication, dia akan menjadi good global citizen with internal competence.
setelah dia observe dan understanding. Jadi dia R-nya good global citizen dengan intercultural competence. Sebelum punya itu dan sebelum bentuk itu, dia itu studying the culture, the surface dan di observation, observation-nya, kemudian dia juga mempelajari verbal dan non-verbal, sehingga akhirnya dia memiliki intercultural competence, sehingga dia bisa melakukan intercultural communication dan menjadi good global citizen. Nah itu keseluruhannya. Oke, jadi itu dia keseluruhan materi yang sudah kita pelajari dari bab 1 sampai bab 7. Jadi alhamdulillah materi kita sudah selesai. Jadi untuk bahasan hari ini itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.